Jadi sebagai relawan Pak Jokowi seperti apa nih menanggapi Rapid Roy Suryo ditolak, artinya status tersangkanya sah secara hukum. Gimana Pak Jokowi? Tentunya sebagai seorang pengacara dan juga relawan dari tim hukum Pak Jokowi, bukan pengacara ya, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan terhadap putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait masalah Rapid. Karena kenapa? Setelah saya membaca, ya, itu putusannya sangat bagus, sangat memang itu yang terjadi di lapangan hukum tentang pra peradilan. Karena ya hakim dalam kaitan ini ya itu menilai juga yang namanya Rapid itu nggak bisa satu sprindik terus dijadikan alasan untuk Rapid, satu sprindik lagi dijadikan alasan untuk seperti itu Rapid lagi, itu nggak boleh gitu ya, itu nggak boleh dilakukan dengan cara-cara terpisah seperti itu ya. Pertimbangannya sangat bagus, nggak boleh dilakukan dengan cara terpisah, harus secara parsial, artinya sekaligus ya. Berkaitan dengan masalah tersangka ya harusnya diajukan juga pada waktu dia di apa namanya Rapid status penahanan, penangkapan ya, penggeledahan, itu harusnya menjadi satu kesatuan. Nggak bisa kemudian ini dipisahkan, ini terus kemudian diajukan. Berarti kalau memang seperti itu, tujuannya kan memang untuk mengulur-ngulur waktu ya. Tujuannya juga memang bagaimana perkaranya tipa yang memang udah barangkali masuk skenario ini, dia juga mau lihat sebetulnya apa yang terjadi dalam persidangan itu gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengapresiasi ya, kami dari tim Pak Jokowi itu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh putusan pra peradilan melalui hakim tunggal yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan tentunya kalau sudah seperti ini ya, kita berharap dalam waktu dekat ini pokok perkaranya berjalan. Karena kan sudah tidak ada lagi Rapid. Karena tadi kan kata parsial itu jelas sekali menandakan bahwa Rapid itu hanya boleh dilakukan sekali berkaitan dengan penetapan tersangka, berkaitan dengan penahanan, penangkapan, penggeledahan, itu hanya satu kali. Rumusannya seperti itu gitu. Karena kan kalau kita melihat juga, kan perkara ini bukan dilihat dari Rapidnya, tapi dari laporan. Laporan yang dilakukan oleh Pak Jokowi terkait masalah dugaan penghinaan, penistaan, dan lain sebagainya. Itu harusnya kerangkanya ke sana. Sehingga ya berkaitan dengan masalah sprindik dengan laporan itu tidak saling berdiri sendiri, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh, bahwa perkara pokoknya itu yang harus dipandang sebagai perkara yang ada, bukan kepada sprindik-sprindik yang diterbitkan oleh polisi atau oleh penyidik dalam kaitan ini gitu. Ya, sekali lagi saya mengapresiasi apa yang sudah diputuskan ini, dan kita berharap persidangan pokok perkara berkaitan dengan Roy Suryo ya yang sudah ditetapkan tersangka dan perkaranya sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, itu tentunya harus segera dilaksanakan, harus segera dibuka persidangannya. Gitu. Pada tanggal 28 besok juga Roy Suryo akan sidang praktik ketiga lagi, mungkin ya. Tanggapannya seperti apa? Nah, ini kalau sidang Rapid yang ketiga ini kan terkait masalah ganti rugi ya, terkait masalah penangkapan, penahanan, dan penggeledahannya dia. Itu wajar, itu dilakukan, memang harus secara terpisah. Tapi bukan kemudian ini menjadi berdiri sendiri lagi, ya. Memang ini terpisah dalam konteks tuntutan ganti ruginya, gitu, ya. Itu dibenarkan dalam putusan MK maupun juga dalam hukum acara pidana dalam kaitan ini. Jadi kalau dia menuntut itu karena dia sudah ditahan dan ditangkap dengan cara yang tidak sah ya menurut ketentuan hukum, boleh menuntut ganti rugi, dan itu diatur dalam hukum acara juga gitu. Perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan tuntutan ini adalah perbuatan melawan hukum. Dan kalau saya lihat juga dari aturan-aturan yang ada, itu kan tuntutannya juga nggak besar ya, nggak boleh di atas 1 miliar, 500 sampai 1 miliar. Dan kalau kita melihat dari angka-angka besarnya tuntutan, itu nanti peradilan yang akan dilaksanakan oleh pengadilan negeri pun itu bersifat peradilan cepat, sederhana gitu. Berarti tidak mengganggu pokok perkara yang... Oh tidak,
Tidak, karena kan berkaitan dengan masalah ganti rugi kan memang itu sudah terjadi kan. Tapi penentuan status tersangkanya kan kuncinya sebetulnya itu, ya kan? Kalau status tersangkanya ini memang menjadi persoalan dalam tadi putusan tadi yang menyatakan barangkali itu tidak sah juga, itu yang menjadi persoalan. Tapi kan sekarang penetapan tersangkanya itu dinyatakan sah. Berarti kalau penetapan tersangka itu sudah dinyatakan sah, peradilan atau perkaranya harus berlanjut kepada proses pokok perkara gitu. Itu. Bang, balik lagi ke hasil dari putusan hakim menolak praktik. Namun dari statement kuasa hukumnya tadi berpendapat tidak berkenan lah. Ada intinya imitasi atau kriminalisasi dengan putusan itu. Beda dengan pendapat yang kemarin dikabulkan. Itu gimana menurut dengar itu? Loh, kalau dibilang kriminalisasi di mana letaknya gitu kan? Karena kan yang namanya suatu sidang peradilan ya itu kan beda dengan pemeriksaan dalam persidangan yang dilakukan oleh misalnya ya dewan etik dan lain sebagainya gitu kan. Karena yang namanya sidang perdata kan saya katakan ya ini kan prapit ini itu kan mengakomodir ya perkara perdata, hukum acara perdata ya. Kan itu refleksinya gitu kan. Nah, kalau kita melihat seperti itu, apa yang dilakukan kesalahan dalam persoalan ini, penyidik hakim ya dalam kaitan memeriksa perkara itu kan berdasarkan kepada alat bukti yang ada ya. Alat buktinya berkaitan dengan penetapan tersangka itu sudah sah atau belum. Misalnya dilihat ada enggak dua alat buktinya. Misalnya juga dilihat ada enggak saksinya. Kalau dua alat bukti ini sudah terpenuhi, berarti kan nggak salah dong penetapan tersangka. Itu yang menjadi pertimbangan dari hakim tunggal yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara prapit ini. Kuncinya di situ. Jadi artinya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik itu sudah sesuai dengan hukum acara. Kan hukum acara jelas ya. Penyidik boleh melakukan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Nah, kalau udah alat buktinya dari prapit yang ada, terus bisa dibuktikan oleh penyidik, oleh pihak kejaksaan dalam persoalan ini, ya, memang terpenuhi dua alat bukti tersebut, ya berarti kan sah dong penetapan tersangkanya. Kalau sudah sah, apa yang salah dalam kaitan ini? Karena prapit itu, sidang prapit itu bukan mencari-cari alasan di luar, terus ngorek-ngorek data-data dari yang nggak jelas gitu kan, itu jelas kok yang sudah terkumpul, yang sudah terakomodir ya di dalam berita acara pemeriksaan, baik pada tahap penyelidikan ke penyidikan dan penetapan tersangka. Itu sudah terpenuhi belum tahapan-tahapan seperti itu? Tadi kan saya dibilang untuk menetapkan tersangka itu sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Selesai itu kok. Lah sepanjang itu bisa dibuktikan oleh pihak JPU maupun oleh pihak penyidik ya dari Polda Metro bahwa dua alat bukti itu sudah terpenuhi, selesai. Ya wajar kalau kemudian penetapan tersangkanya itu adalah sah menurut hukum itu. Oke, tapi itu dari pihak Presiden atau Komnas sendiri disayangkan dia kan kemarin mengajukan ahli, mengajukan saksi dalam BAP yang kemarin juga menjabarkan tidak ada sedikit pun yang dicoret oleh hakim dalam arti diterima lah, itu gimana? Ya kalau ahli diterima, kalau memang korelasi keterangannya itu tidak bersenyawa dengan kasus-kasus yang memang menjadi persoalan, hakim memang juga boleh menilai suatu ahli bahwa ahli ini nggak benar dan sebagainya, kan tidak boleh. Karena dasarnya sederhana kok di dalam prapit ini ya, penetapan tersangkanya itu sah atau tidak. Kan konteksnya di situ gitu kan ya. Dan ahli yang menerangkan berkaitan dengan masalah itu tentunya juga berkaitan dengan sah dan tidaknya penetapan tersangkanya ini ya. Penetapan tersangka ini sah dan tidak harusnya kalau memang ahli itu bisa menerangkan itu kan dari alat bukti ya kan, alat buktinya ditanyakan bener enggak ini alat buktinya sudah sesuai, bener enggak ini saksinya sudah sesuai. Ya kalau ditanyanya kemana-mana ya tentunya juga hakim nggak akan melihat gitu kan, karena bagi hakim ya berdasarkan pertimbangan dari hukum acara yang sekarang
Itu jelas kok, dia begitu mengamati alat bukti dan alat buktinya sudah terpenuhi, siapapun yang mau dihadirkan silakan aja, nggak perlu didengerin gitu kan, karena kuncinya itu tadi bukan keterangan saksi, bukan keterangan ahli di dalam kaitan ini, tapi dua alat bukti itu tadi gitu. Alat buktinya apa? Misalnya ada saksinya. Alat buktinya apa? Adanya dokumen, ya kan, dokumen yang melengkapi daripada posisi kasus tersebut. Ya, kalau itu dua-dua sudah terpenuhi, ajas Telson negatif berkaitan dengan masalah ini, ya, sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP, ya, sudah terpenuhi, ya berarti penetapan tersangkanya itu sah. Kalau penetapan tersangka itu sah dilakukan oleh penyidik, pengadilan nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengamini apa yang sudah dilakukan oleh penyidik, dan dalam hal ini juga kejaksaan, gitu. Karena kan antara penyidik dengan kejaksaan berkaitan dengan status penetapan tersangka itu kan ada korelasi kerjasama, gitu kan. Jadi apa yang dikerjakan oleh penyidik, apa yang sudah digodok oleh penyidik, itu kan diamini oleh pihak kejaksaan. Kalau itu terjadi, tidak ada artinya gesekan antara kejaksaan dengan pihak kepolisian dalam penetapan tersangkanya, itu selesai. Peradilan cuma buka pintu aja untuk mengesahkan itu. Karena dugaan saya juga dulu, ya, apapun yang dilakukan berkaitan dengan penetapan tersangka, penyidik tidak akan gegabah, ya, tidak akan konyol dalam kaitan ini. Jadi dua alat bukti tadi sebagai rumusan hukum, ya, yang dijadikan pegangan dalam kasus pidana itu pasti dipegang oleh penyidik dan kejaksaan. Oke, Itu. tapi kan dari pihak kuasa hukum yang terutama Ya. Harun ini dalam konteks dugaan hakim tunggal ini melepas dan memperkarakan ke hakim PN Jakarta Timur dengan perkara ijazah, itu gimana? Loh, ya memang harus begitu kenyataannya gitu kan. Loh, kalau udah terpenuhi dua alat bukti, ya, dan udah sah penetapan tersangkanya, ya harus dimajukan ke persidangan gitu kan. Bukan kemudian hakim ngejorokin, udah kamu nanti diperiksa aja di persidangan, nggak seperti itu. Makanya sebelum mengajukan peradilan, ya, berkaitan dengan penetapan tersangka, itu kan harus dikulik dulu kerja penyidik bener nggak nih gitu kan, ya. Kalau nggak benar, ya itu relevansinya diajukan peradilan gitu. Nah ini juga yang menarik dari persidangan tadi yang saya dengar pertimbangannya. Yang menarik adalah gini, hakim tunggal menyatakan bahwa kok baru diajukan sekarang, kenapa nggak dari dulu pada saat penetapan tersangka itu terjadi? Kenapa baru menjelang persidangan rapid ini dilakukan? Ini kan menjadi suatu pertanyaan dong, ya. Kalau memang ada kesalahan penyidik, ya, memang ada persoalan-persoalan berkaitan dengan salahnya penetapan tersangka tersebut, ya pada saat itu diajukan. Kenapa ditunda begitu lama? Berarti kan ini memang ada semacam grand skenario untuk menunda-nunda persidangan. Persidangan yang mana? Bukan di prapitnya, tapi di pokok perkaranya. Pada dasarnya sekali lagi Roy Suryo itu takut menghadapi persidangan itu. Yang paling benar itulah, ya kan? Takut dia. Dan saya mengatakan, ya, Tipa itu lebih gentle daripada Roy Suryo, gitu. Kenapa? Ya itu tadi kan dicari-cari terus alasan-alasan penyidik dan lain sebagainya. Loh, kalau memang dia gentle, hadapi dong pokok perkara. Saya yakin 1000%, 1.000.000% bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya uji di pengadilan gitu, bukannya di wilayah yang seperti ini. Tapi ya sudah, itu kan sudah terjadi, ya sudah mengajukan prapit berkaitan dengan masalah penetapan penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan, ya. Itu dia berhasil di sini gitu kan. Kan juga hakim yang sama kalau nggak salah yang hadir kan, ya. Ya kan berarti objektif dong. Masa kalau giliran menang dia katakan objektif, kalau giliran dia kalah hakim nggak bener, ya nggak objektif, ya itu nggak fair dong begitu caranya. Dia mau makan yang enaknya aja gitu kan. Makanya saya bilang tadi, ya, sederhana sekali, benar dan tidaknya terukur kok berkaitan dengan status tersangka itu, ya. Terpenuhi alat buktinya, selesai. Itu. Oke, tapi kalau bicara barang bukti itu awal dari perkara ini belum itu memang ada perbuatan dengan barang bukti cuma hanya selembar kertas, cuma hanya selembar saksi, sudah orang dijadikan tersangka.
ini kan negara hukum, harusnya juga terbuka lah, hanya itu bisa tercapai ke 12 tahun. Gini. Kan bukan selembar kertasnya, tapi kan framingnya. Iya dong, niatnya. Itu yang menjadi persoalan. Jadi jangan melihat selembar ijazahnya Pak Jokowi, kemudian dia seperti dikriminalisasi. Bukan itu. Justru dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut saya itu konyol. Belum melihat aslinya ijazahnya Pak Jokowi, sudah memviralkan, sudah menjas Pak Jokowi punya ijazahnya palsu. Itu kan persoalannya kan di sana, gitu. Terus kemudian dia berdalih sebagai peneliti dan lain sebagainya. Ini kan seperti mau cari alibi dia. Enggak dong, saya enggak memfitnah, saya sedang mengajukan penelitian. Loh, konsep penelitian seperti apa? Terus memframing ijazah orang itu seperti apa? Ini ada dua sisi yang berbeda di dalam konteks ini. Jadi sekali lagi bukan lembaran ijazah, tapi perbuatan dia, niat dia, ya, yang disebut dengan apa namanya perbuatan niat jahat, ya. Itu yang memang terjadi dalam kasus ini, gitu kan. Ada mens rea yang dilakukan oleh Roy Suryo, oleh Tipa, gitu. Kalau nggak mungkin bisa seperti itu. Gitu.